Iya, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Abi? Alhamdulillah baik, Kak. Gimana lagi sibuk apa sekarang? Enggak, Kak, lagi enggak ngapa-ngapain. Ya, ngapain? Oke, malam ini kita akan melakukan yang namanya konseling individu ya. Iya, Kak. Oke. Sebelumnya Abi udah pernah mengikuti konseling individu atau belum? Belum, Kak. Belum sih. Jadi kakak akan jelasin dulu ya apa itu konseling individu. Jadi konseling individu Iya, Kak. adalah salah satu pemecahan permasalahan yang Abi alami. Nanti kita sama-sama berdiskusi untuk menyelesaikan bagaimana solusinya yang terbaik untuk Abi ya. Iya, Kak. Oke. Abi, kita punya waktu 15 menit ya. Ya. Oke, udah siap? 15 menit. Udah, Kak. Oke. Malam ini Abi mau konseling tentang apa? Permasalahan kendala dalam belajar daring. Oke, kendala belajar daring atau kendala belajar online ya. Iya, Kak. Oke, bisa diceritain nggak Abi kendalanya itu seperti apa sih? Yang pertama itu ya masalah di sinyal. Terus juga masalah apa ya, komunikasi guru sama muridnya. Sama yang paling kerasa sih malesnya. Malesnya. Mm-mm. Selain itu, apa lagi Abi yang paling menghambat? Selain itu materi yang susah dipahami. Oke, materi yang susah dipahami. dipahami. Ada lagi? Sama udah sih itu dong. Udah itu doang. Jadi kendalanya yang Abi alami itu yang pertama jaringan susah. Ya. Yang kedua pembelajaran online kadang-kadang belum tentu paham ya sama materi Ya. tentang apa. Terus yang ketiga itu rasa malas yang biasanya itu sering banget peserta didik alami kalau lagi pas mau Zoom ataupun lagi ngerjain tugas itu pasti mager. Terus Abi pernah nggak kayak ngalamin kayak HP-nya ngehang atau kayak penyimpanan penuh karena kan apa-apa harus file seperti itu. Pernah, Kak. Ini sampai ganti ya tuh. Sampai ganti HP ya? Kenapa? Coba diceritain dong kok bisa sampai ganti HP itu kenapa? Memorinya penuh, banyak yang penting, nggak bisa dihapus, jadi ya mau nggak mau. Oke, terus itu menurut Abi kendala ya, karena juga merepotkan orang tua harus membelikan harus beli HP baru. lagi. Terus menurut Abi, hal apa atau kendala apa sih yang paling benar-benar menurut Abi itu benar-benar sangat mengganggu dalam pembelajaran online? Malesnya, Kak. Malesnya. Terus Abi pernah nggak kayak minta solusi ke Mbak Nisa atau minta tolong atau tanya sama temen gimana sih kalau misalnya ada pembelajaran yang nggak paham, terus gimana sih kalau ada guru kita pahami ini tapi guru maunya ini, jadi terjadinya miskomunikasi. Pernah nggak Abi minta saran seperti itu? Belum sih, Kak, belum pernah. Belum pernah, tapi Abi mau mencoba atau tidak? Mau, Kak. Oke. Kalau untuk pembelajaran atau materi yang tidak paham, biasanya Abi ngapain? Solusi apa yang Abi akan lakukan? Biasanya sih ini apa namanya, cari pembahasan gitu. Cari pembahasan di YouTube, kan di YouTube tuh ngejelasin ya pakai suara, maksudnya bikin lebih ngerti lah. Terus? Jadi lebih gampang buat dipahami kalau cari materi di YouTube. Oke. Tadi Abi juga cerita ya, kadang-kadang bisa salah miskomunikasi sama guru. Pernah nggak sih Abi punya pengalaman seperti itu? Ceritain dong. Pernah, Kak. Pernah waktu itu pelajaran apa ya?
prakarya kalau nggak salah. Nah, gurunya tuh nyuruh ke sekolahan jam 10. Pas kita datang jam 10-nya itu, kan suruh ke sekolah jam 10 nganterin tugas. Datang ke sekolah itu dicariin gurunya, nggak ada. Terus tanya sama guru lain juga katanya gurunya nggak sekolah hari ini. Itu. Terus sama pernah juga ke sekolah ngumpulin tugas. Di classroom juga suruh ngumpulin. Nah pas ke sekolah mau ngumpulin tugas dibilangin nggak usah, nggak apa-apa Le, kan udah ngumpul di classroom gitu. Oh, jadi itu yang jadi kayak pembelajaran online ini jadi miskomunikasi gitu ya? Iya Kak. Abi pernah nggak, misal nih pas pembelajaran BK, disuruh masuk Google Classroom, ditungguin, nggak taunya ternyata salah masuk Google Classroom, pernah nggak kayak gitu? Itu pernahnya karena gurunya salah ngirim kode kelas. Salah ngirim kode kelas ya? Terus kalau misalnya ada kayak salah ngirim kode kelas gitu, terus imbasnya ke siapa? Ke Abi atau ke guru juga? Ke Abi juga sama ke, ya kurang tahu sih kalau ke gurunya, tapi ke Abi kerasa. Kerasa ya. Karena pembelajaran online jadi kalau salah sedikit aja hasilnya bisa kacau ya. Terus kalau tadi kan Abi udah cerita tuh tentang masalah miskomunikasi sama guru tuh kan ya. Terus gimana tuh cara Abi biar nggak jadi salah komunikasi lagi atau nggak akan pernah untuk itu aja gitu miskomunikasi sama guru? Ya harus ngehubungin gurunya lagi kalau aku. Terus tanya maunya gimana. Sekarang kan Abi kelas berapa sekarang? Kelas 9. Kelas 9. Sekarang Abi kelas 9 awal ya, masih semester awal ya. Iya. Semester awal saja sudah mengalami kendala-kendala dalam pembelajaran daring ya atau online. Nah, solusi apa sih yang sudah Abi temukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dari hal tersebut ini? Solusinya ya kayak baru yang nyari materi sama yang kendala miskomunikasi ini. Yang belum ketemu masalah ini solusinya, males sih Kak. Males ya. Tapi pernah nggak kayak cari motivasi diri gitu biar gimana caranya kita tuh nggak malas belajar, terus gimana caranya kita tuh selalu termotivasi untuk mengerjakan sesuatu hal itu dengan merasakan senang, have fun, seperti itu. Sudah pernah mencoba atau belum? Belum. 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 Nah, tapi Abi akan melakukan hal tersebut atau enggak nih? Ya karena apa ya, ada Kak Anissa ya mungkin bakal aku tanya. Oke. Lebih sering-sering tanya. Atau tanya ke teman atau orang tua. Bagus sih seperti itu. Nah, karena tadi udah kendala-kendalanya, Abi juga sudah tahu, terus Abi masih bingung ya untuk solusi-solusi kendala-kendala dalam pembelajaran daring lain-lainnya. Nah, nanti Abi bisa kok tanya sama Mbak Nisa atau search di Google atau di YouTube bagaimana mengenai pembelajaran tersebut. Kalau misal males, Abi bisa loh kayak nonton motivasi, entah itu di YouTube ataupun melalui sekarang media sosial TikTok kan sudah banyak tuh kata-kata motivasi yang kalau Abi cari pasti ada gitu kan. Terus Abi juga harus ada niatan tuh dalam diri Abi sendiri. Jangan Abi habis lihat YouTube termotivasi, habis itu enggak gitu. Jadi Abi juga harus menanamkan rasa semangat itu gitu. Biar apa? Biar nanti bisa seimbang gitu, bisa sinkron gitu kan. Nah, Abi untuk
bulan-bulan berikutnya atau pembelajaran berikutnya, kalau misalnya daring, harapan Abi itu apa sih? Ya, harapan kalau bulan-bulan berikutnya harus daring lagi, ya mudah-mudahan sih gimana ya, ada cara lain gitulah supaya murid bisa lebih ngerti materi, terus juga bisa ngatasin rasa bosennya di belajar dari rumah. Terus ya itu sih Kak, supaya murid bisa lebih paham dan lebih semangat lah buat belajar. Oke. Nah, tadi kan Abi udah cerita banyak tuh, terus juga Abi sudah menjelaskan permasalahan-permasalahan yang sedang Abi hadapin kan, kendala-kendalanya itu. Nah, menurut Abi, pembelajaran online, kalau melalui Google Classroom, itu kan hanya memberikan materi dan tugas saja. Tetapi jika memberikan melalui Zoom, nah itu menurut Abi bisa menjadi kendala atau enggak sih? Kalau kita via Zoom seperti ini nih, kita menggunakan Zoom untuk berkomunikasi. Nah, menurut Abi itu gimana? Memiliki kendala atau enggak gitu dalam pembelajaran? Malah lebih enak sih kalau nge-Zoom, ya muridnya dijelasin materi sama gurunya. Dan tapi ya kadang-kadang ya kendalanya ya males on mic atau males on cam gitu. Enaknya nge-Zoom tuh ya itu gurunya bisa ngejelasin materi kepada muridnya. Oke. Tapi kadang-kadang kan Zoom itu juga terbatas waktu. Kalau misalnya lagi menjelaskan materi, terus waktunya tidak sampai selesai, sudah mati atau sudah keluar sendiri, menurut Abi gimana? Efisien apa enggak sih? Ya itu sih kekurangannya dari Zoom. Jadi kepotong gitu materinya, kurang paham muridnya kalau misalkan kepotong-potong. Oke, Jadi berarti kurang efisien sih. Oke, kurang efisien ya. Walaupun sebenarnya pakai Zoom itu sudah dimaksimalkan semaksimal mungkin ya, agar bisa memberikan materi pembelajaran agar peserta didiknya paham. Cuma itu tadi waktu durasinya kurang lama gitu kan ya. Kurang lama. Itu berarti bisa menjadi kendala saat pembelajaran daring ya. Belajar daring. Oke. Nah, kalau misal nih, Abi tadi kan menjelaskan mengenai jaringan. Kadang-kadang kalau misal jaringannya susah, Abi konfirmasi ke guru atau tidak? Cari-cari sinyal dulu sih Kak, biar bisa ngirimin tugas gitu. Biar gampang ngiriminnya tugasnya harus cari-cari sinyal dulu aku. Oke. Untuk Abi, untuk mengenai permasalahan kendala dalam pembelajaran daring ini, menurut Abi, permasalahannya tuh masih sedang-sedang saja atau memang menurut Abi itu udah masalah yang benar-benar serius banget nih gitu? Ya masih sedang-sedang aja, tapi yang paling serius menurut Abi ya itu sih rasa malas dari diri kitanya. Oke, jadi kitanya. Tapi Abi sudah tahu kan gimana cara untuk mengenalkan rasa malas itu? Insya Allah udah Kak. Oke, saya sudah. Oke, Abi, apakah ada yang mau diceritakan lagi atau ada yang ingin dicurhatkan mengenai topik kita malam ini? Males udah dikasih. Kayaknya sih udah nggak ada. Aku udah habis. Oke, udah cukup Itu ya, Abi ya? Iya Kak. Benar, sudah cukup? Benar. Oke, dari konseling individu kita tadi, gimana perasaan Abi setelah menceritakan permasalahan tersebut? Ya agak enakan sih Kak, kita jadi tahu solusinya gimana dan bisa ngelakuin solusi itu supaya kita jadi lebih gampang dan nggak terlalu ngerasain kendala itu. Oke. Oke, Abi. Nah, tadi kan Abi juga sudah memberikan penilaian ya untuk
konseling individu ini ternyata Abi sudah cukup, sudah lega, sudah puas. Nah, dari topik yang kita bahas tadi, terus saran ataupun motivasi dari Kakak, apa sih yang bisa Abi ambil kesimpulannya? Seperti itu. Ya, kalau Abi untuk rasa males kita harus cari motivasi atau tanya-tanya lah ke lingkungan kita. Terus kalau misalkan untuk kendala-kendala internet itu bisa cari sinyal lah. Sama tadi kalau miskomunikasi sama guru harus harus Konfirmasi. informasi lagi Mas. Harus lebih paham ke gurunya, kita harus tanya-tanya ke gurunya gimana Bu. Oke. Jadi itu ya kesimpulannya ya, Bi ya. Iya Kak. Oke, karena waktu kita juga tinggal 3 menit lagi. Mungkin Abi juga sudah cukup ya, Bi ya. Oke, Insya Allah udah. Oke, sebelum kita akhiri, Kakak mau mengucapkan terima kasih untuk Abi. Nanti jika ada permasalahan yang ingin dikonselingkan lagi, entah itu permasalahan keluarga, permasalahan pertemanan, pembelajaran, ataupun permasalahan yang sedang Abi hadapi, Abi bisa WhatsApp Kakak lagi. Atau Abi bisa langsung temuin Kakak, kan Kakak temennya Mbak Nisa tuh. Jadi bisa kayak Mbak, WA-in Mbak Febri dong, atau Kak Febri dong, mau cerita nih gitu. Ya, Bi? Ya Kak. Makasih ya sudah mau mengikuti konseling individu malam ini. Semoga apa yang Ya Abi Kak, ceritakan, dan Kakak sudah memberikan motivasi, semoga bisa membantu Abi dalam menyelesaikan permasalahan pada malam ini, oke? Oke Kak, makasih juga atas solusinya dan sarannya Kak. Oke, sama-sama. Nah, sebelum itu kita boleh dokumentasi dulu? Boleh Kak. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Abi atas waktunya. Iya Kak, sama-sama. Kak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.